Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Pada episode ke-8 kita akan berbagi terkait dengan anak neurodivergen dan disabilitas. Memahami bukan melabeli. Pada episode ini insya Allah kita membangun cara pandang yang lebih peka terhadap anak neurodivergen dan anak dengan disabilitas. Kadang anak disebut sulit, keras kepala, atau membangkang. Padahal bisa jadi yang sebenarnya terjadi adalah anak sedang kewalahan dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pesan utama episode ini adalah menggeser cara pandang dari menghakimi perilaku menjadi memahami kebutuhan di balik perilaku anak-anak yang ada di sekitar kita. Untuk itu, kita perlu semakin peduli. Setiap anak belajar dan merespon dengan cara berbeda. Perbedaan bukan masalah yang harus segera dilabeli. Perbedaan adalah titik awal untuk memahami cara terbaik mendampingi anak-anak kita. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu kita identifikasi. Pertama, sensorik. Ada anak yang lebih sensitif terhadap suara, cahaya, atau sentuhan. Kedua, komunikasi. Ada anak yang perlu waktu lebih lama untuk memahami atau merespon. Yang ketiga, transisi. Perpindahan dari kegiatan bisa terasa berat tanpa persiapan. Lalu yang terakhir, sosial. Membaca situasi atau isyarat sosial bisa membutuhkan dukungan. Kami pernah menerbitkan sebuah artikel yang dipublikasi di Q3 di Afrika Selatan. Itu berbagi informasi terkait dengan neurodivergen. Di antara anak-anak di kelas, misalnya di kelas anak usia dini itu ada 10, ada satu anak itu yang tidak mampu menyesuaikan dengan kelas dia. Apa yang harus kita lakukan supaya kelas itu hidup untuk anak-anak yang ke-9 dan anak yang ke-10 ini? Berharap anak-anak yang 9 itu menyesuaikan diri dengan anak yang ke-10 ini, bukan dibalik. Dengan begitu, kita akan menemukan harmoni, saling menghargai satu sama lain, dan saling memahami. Karena setiap anak itu memiliki keunggulan masing-masing dan memiliki kebutuhannya masing-masing. Bila setiap anak itu dibuat saling bahu-membahu, saling mendukung, insya Allah akan kita temukan tim yang solid atau kelas yang solid atau kelas yang saling harga menghargai, saling bantu-membantu. Perilaku adalah bentuk komunikasi. Ada beberapa hal yang perlu kita jadikan pemahaman awal. Bekerja dengan anak-anak yang neurodivergen dan anak-anak yang disabilitas. Pertama, yang terlihat. Menutup telinga, menolak masuk kelas, meledak atau diam total, atau menghindari kontak tertentu. Itu
tanda-tanda yang harus kita sering lihat. Yang mungkin terjadi, ini yang mungkin terjadi. Anak bisa sedang kewalahan. Instruksi terlalu banyak. Perubahan terjadi terlalu cepat. Lingkungan terasa tidak aman. Lalu, respon yang lebih membantu. Nah, ini respon yang lebih membantu anak-anak tersebut bila di kelas kita ada. Kurangi rangsangan. Pecah instruksi jadi satu langkah. Beri waktu transisi. Cek kebutuhan bukan hanya kepatuhan. Ini perlu kita berikan kemampuan ini kepada anak-anak yang tadi, yang 9, agar mereka mampu bekerja sama, mampu membantu anak yang ke-10 tadi. Nih. Dan banyak hal yang akan diperoleh anak-anak 9 ini dari anak yang ke-10. Dan begitu juga sebaliknya. Upaya ubah pertanyaan. Bukan, anak ini kenapa? Kalimat ini sering membuat perhatian kita berhenti pada label. Menjadi, anak ini sedang butuh apa? Kalimat ini membuka jalan untuk penyesuaian yang lebih manusiawi dan aman. Ini tidak cukup hanya dikuasai oleh guru di kelas, tetapi oleh 9 anak tadi. Supaya mereka mampu beradaptasi dengan anak yang ke-10 tadi. Selalu saya beri contoh ini supaya memudahkan kita untuk memahami. Kemudian, contoh kebutuhan yang beragam yang perlu kita pastikan didukung oleh orang tua. Pertama, bantuan visual, jadwal, gambar, atau penanda langkah-langkah kecil. Bantuan visual di anak yang neurodivergen dan anak berkebutuhan atau disabilitas, kita beri tanda-tanda khusus. Sudut tenang. Ini kalau anak yang agak teriak-teriak, kita tempatkan dia di tempat yang khusus. Tempat untuk menenangkan dari saat kewalahan. Perlu. Jadi di sudut mana kan? Di kelas itu kita sediakan. Waktu lebih lama. Tambahan jeda untuk memahami atau berpindah kegiatan. Ini juga perlu dilatih kepada 9 anak. Tidak cukup hanya guru ke 9 anak. Supaya anak yang ke-10 merasa dia mendapatkan perhatian. Tidak dari guru saja, tapi dari 9 anak. Ke-9 anak ini otomatis punya orang tua kan? Orang tuanya juga perlu diberi pemahaman. Sehingga ada banyak hal yang akan diperoleh dari menangani anak-anak neurodivergen dan anak-anak disabilitas. Sehingga anak itu merasa diterima oleh teman-temannya dan oleh orang tua dari teman-temannya. Dan ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa di sekolah kita. Kemudian isyarat sederhana, instruksi singkat, jelas, dan tidak berlapis-lapis. Satu instruksi. Supaya anak yang 9 paham dan ada anak
yang ke-10 lebih paham lagi. Dan ini juga akan melatih kesabaran untuk 9 anak. Insya Allah pada suatu waktu mereka menjadi orang dewasa, lalu pada suatu waktu mereka punya teman seperti temannya di kelas, baik itu saat di kendaraan umum, atau di tempat umum, atau di tempat mereka bekerja, anak-anak hasil dampingan dan didikan kita akan melakukan upaya yang sama. Ini untuk membangun inklusivitas itu tidak cukup hanya fasilitas saja, tetapi sumber daya manusia. Sebagaimana yang diatur di pasal 22 Undang-Undang 35 tahun 2014. Sapras dan SDM yang ramah kepada anak, termasuk anak-anak yang neurodivergen dan disabilitas. Bagaimana dengan akomodasi layak? Adalah penyesuaian yang wajar. Sapras. Akomodasi sederhana di rumah dan di sekolah. Jadwal visual untuk membantu prediksi. Instruksi satu langkah agar lebih mudah diproses. Waktu transisi sebelum pindah ke kegiatan lain. Kemudian alat bantu komunikasi bila perlu. Misalnya anak yang tidak mampu mendengar, diberi alat bantu untuk mendengar. Pengurangan suara atau distraksi saat anak kewalahan. Itu kita gunakan di sudut penenang. Penting nih. Yang perlu diluruskan. Ini yang perlu diluruskan. Akomodasi bukan memanjakan. Justru penyesuaian yang tepat mencegah konflik, salah paham, dan hukuman yang tidak perlu. Tujuan akomodasi adalah membantu anak belajar, merasa aman, dan bisa berpartisipasi lebih baik. Jadi, sekolah inklusif bila sudah menerapkan apa yang kita diskusikan kali ini, dari 10 anak, ada 9 anak yang memperhatikan anak yang ke-10. Ini akan menjadi sebuah hasanah di sekolah itu, juga hasanah buat setiap anak dan setiap orang tua dari anak-anak kita. Mengapa stigma itu berbahaya? Untuk itu, kita harus pastikan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di pasal 72 ayat 3 huruf H atau huruf G bisa saja itu memastikan jangan sampai orang di sekitar anak-anak itu melakukan pelabelan. Itu menghapuskan stigma. Pertama, stigma membuat anak lebih rentan terhadap pertama, diejek atau dijauhi. Sian, anak tuh diejek terus dijauh. Terbayang ayah Anda dan Bunda bila setiap teman-temannya itu sudah mendapatkan informasi dan mereka pahami bagaimana memperlakukan setiap manusia dengan cara meninggikan harkat dan martabat, dan cara mereka mengakui apa yang menjadi keunggulan dari setiap teman-teman mereka, termasuk anak-anak yang neurodivergen dan disabilitas. Mereka punya keunggulan yang kemungkinan besar tidak dimiliki oleh teman-temannya. Kedua, disalahpahami sebagai anak nakal. Ada anak yang
Kita tahu ya sama-sama di lapangan. Ketiga, dihukum padahal sedang kewalahan. Anak itu berjuang, ibu bapak, bagaimana dia berusaha, tapi perlu dihabilitasi. Dengan dia memasukkan atau memegang pensil, lalu itu berhasil menggaris. Itu sesuatu perjuangan. Memindahkan satu benda ke tempat yang diinginkan atau yang diharapkan oleh orang dewasa di sekitarnya. Dan dia berhasil. Itu sebuah perjuangan. Kalau anak-anak yang biasa, itu gampang saja. Tapi bagi dia itu sesuatu. Untuk itu butuh pengakuan. Dengan tepukan tangan, dengan menunjuk jari. Berhasil. Oke, itu sesuatu yang sangat berharga buat diri anak-anak yang kita sedang diskusikan. Kehilangan rasa aman untuk belajar dan bertumbuh. Ini dampak dari stigma. Berbahaya. Itu hindarkan. Kemudian, langkah sederhana yang perlu dilakukan mulai minggu ini. Apa itu? Pilih satu akomodasi yang paling realistis diterapkan sekarang juga. Pertama, buat jadwal. Buat urutan kegiatan sederhana dengan gambar atau tulisan simbol-simbol. Sudut tenang. Kita buat sudut tenang. Siapkan tempat aman untuk anak jeda tanpa hukuman. Kemudian, yang ketiga, instruksi satu langkah. Kurangi kalimat yang terlalu panjang dan bertumpuk. Ayo, ayahanda dan bunda di rumah, ibu bapak guru di sekolah, coba kita upayakan langkah sederhana ini. Perubahan kecil yang konsisten sering lebih berdampak daripada banyak aturan yang tidak bisa dijalankan. Berharap dengan pembahasan episode kali ini ada banyak hal yang akan kita peroleh. Anak tidak selalu membutuhkan label. Yang paling mereka butuhkan adalah lingkungan yang mau memahami mereka. Misalnya, dari 10 anak di kelas ada satu yang perlu mendapatkan perhatian dan membutuhkan penyesuaian. Untuk itu, bagaimana 9 anak ini menyesuaikan dengan anak yang ke-10 ini. Sehingga anak-anak yang 9 ini banyak belajar dari anak yang ke-10. Begitu juga dengan guru. Begitu juga dengan mereka yang ada di sekolah. Dan khususnya orang tua dari anak-anak yang 9. Untuk itu, pilih satu akomodasi sederhana untuk diterapkan minggu ini. Tadi jadwal, sudut tenang, kemudian apa tadi? Perintah satu langkah. 2, amati kebutuhan anak sebelum memberi label pada perilakunya. Berarti asesmen menjadi penting. Keterbukaan orang tua juga penting untuk disampaikan kepada guru sehingga guru memiliki informasi yang keakuratannya itu sesuai dengan fakta pada diri anak kita yang kemudian akan dijelaskan oleh guru kepada teman-temannya dan kepada orang tua murid lainnya. Kalau boleh, orang tua dari anak yang neurodivergen dan disabilitas juga mensosialisasikan itu kepada orang tua, teman yang ada di sekolah. Sehingga mereka juga memiliki
sebuah pemahaman yang sama apa yang harus mereka perbuat di dalam mengakomodasi anak tersebut. Dan itu menjadi sebuah kekuatan, dan berharap sekolah ayahanda dan bunda itu menjadi model untuk pengembangan pada masa-masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, ingat tujuan pendampingan adalah membuat anak lebih aman dan lebih mampu berpartisipasi. Lingkungan yang peka dan mau menyesuaikan diri bisa mengurangi konflik, salah paham, dan rasa malu yang tidak perlu. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan kali ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah yang selalu memberikan cahaya kepada kita yang hari ini sudah lembut, semakin lembut dengan anak-anak kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.